semuanya, selamat datang di podcast DJ Cerita. Junia. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu Evaluasi evaluasi pendidikan. pendidikan. Aku Junia. Aku Dita. Nah, kali ini evaluasi pendidikan ini sering banget nih kita dengar, tapi sebenarnya apa sih makna dan tujuan dari evaluasi pendidikan itu sendiri? Yuk kita bahas bersama. Jadi, evaluasi pendidikan itu suatu proses pengumpulan dan pengelolaan informasi nih, Dit. Di mana untuk menilai sejauh mana sih tujuan pendidikan yang telah dicapai. Nah, evaluasi ini tuh bisa dilakukan pada berbagai aspek, dari mulai proses belajar mengajar, kurikulum, hingga hasil belajar siswa, Dit. Betul banget Jun, evaluasi ini penting supaya kita tahu apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Misalnya gurunya bisa tahu nih apakah metode pengajaran mereka efektif atau enggak dan siswanya bisa tahu sejauh mana mereka memahami materi yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, Dit, aku mau nanya nih, kalau nggak salah ada dua jenis evaluasi dalam dunia pendidikan ya, yang dimana evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Itu artinya apa sih, Dit? Oh itu, evaluasi formatif itu biasanya dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang bisa bisa langsung digunakan untuk memperbaiki pembelajaran. Sedangkan evaluasi sumatif itu dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran. Misalnya kayak ujian akhir semester untuk mencapai penilaian hasil belajar secara keseluruhan. Oh, jadi kalau formatif itu lebih umpan balik dalam memperbaiki pembelajaran ya. Terus kalau misalnya sumatif itu dia itu lebih ke ya ujian di akhir periode gitu ya, kayak UAS gitu ya? Ya betul, tapi ya selain dua tadi, sumatif dan formatif, ada lagi tahu eh, dua pembahasan itu tentang kuantitatif dan kualitatif. Nah itu nggak tahu tuh apa sih kuantitatif dan kualitatif, Jun, tahu nggak Jun? Tahu dong, aku nih udah belajar ya, kayak evaluasi pendidikan itu kan juga punya sifatnya ada 2 yaitu kualitatif sama kuantitatif. Evaluasi kuantitatif itu biasanya menggunakan angka atau skor, Dit. Nah, sementara kalau evaluasi kualitatif itu tuh lebih ke menilai aspek seperti sikap, terus motivasi, sama kreativitas siswanya, Dit. Nah, berarti penting juga untuk diingat nih bahwa evaluasi itu harus dilakukan secara objektif dan adil supaya hasilnya benar-benar mencerminkan kemampuan dan perkembangan siswa. Nah, Dit, aku punya contoh studi kasus nih di sebuah SMA di Surabaya, kita sebutnya SMA A aja ya. Nah, evaluasi sumatif itu tuh kan berupa ujian akhir semester kan, Dit. Iya, betul. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa di pelajaran fisika itu tuh cukup rendah, Dit. Jadi sekolah itu ngelakuin, evaluasi kualitatif yang di mana itu mewawancarai dan diskusi kelompok gitu kan untuk mencari tahu apa sih penyebabnya, kayak gitu sih, Dit. Nah, dengan ada kayak gitu ternyata siswa merasa materi fisika ini terlalu teoristis nggak sih dari situ dan kurang aplikasi praktisi. Iya, bener banget. Tapi aku mau nanya nih sama kamu nih, kira-kira sekolah itu harus memutuskan apa sih? Nah, berdasarkan tadi hasil evaluasi yang dilakukan oleh sekolah, sekolah ini memutuskan harusnya untuk menambah sesi praktikum dalam pembelajaran fisika dan proyek yang berbasis masalah agar pembelajaran fisika ini tuh lebih menarik dan mudah dipahami. Oh, gitu ya. Tapi nih kalau menurut aku ya, Dit, ya, seharusnya peran orang tua itu kan harus dilibatkan ya, karena kan peran orang tua itu kan sangat krusial banget nih. Terus juga orang tua tuh nggak cuma hanya nerima hasil aja, tapi kan harus juga memahami nih tentang data formatifnya yang diberikan oleh guru dong. Ketika guru memberikan, tahu nih memberikan tahu ke orang tua nih kalau anaknya mereka ini lagi kesulitan di materi, fisika gitu kan. Nah, terus orang tua tuh harus memberikan nih dukungan di rumah, bukan hanya cuma sekedar nuntut ilmu, ya menuntut nilai gitu kan. Nah, tapi juga membantu anak dengan cara yang direkomendasikan guru gitu kan, kayak misal tentang komunikasi yang terbuka gitu kan sama anaknya sendiri. Jadi tuh antara sekolah dan orang tua itu adalah kunci utama bagi anak. Benar sekali Jun, evaluasi pendidikan ini ternyata jauh lebih luas dari sekedar ujian di akhir tahun.
Ini adalah siklus berkelanjutan untuk memperbaiki proses belajar mengajar demi masa depan siswa dari formatif hingga sumatif tadi dan kuantitatif dan kualitatif, semuanya mempunyai peran penting masing-masing. Nah, bener banget, tepat banget. Jadi nih, harapan kita ya, dengan sistem evaluasi yang baik itu tuh, setiap siswa atau semua siswa itu dapat tumbuh dan berkembang, sesuai potensi terbaiknya lah. Dan pendidikan tentunya di pendidikan Indonesia harus bisa terus tentu maju maju maju. Nah, betul banget. Nah, yuk bagi orang tua, mari kita ubah fokus jangan hanya bertanya berapa nilai kamu, tapi tanyakan bagaimana pelajaran hari ini, apakah kamu bisa lebih baik dari hari kemarin pembelajarannya. Dari situ terbitlah aktif dalam memahami umpan balik yang diberikan oleh guru. Nah, tapi ada pesan juga nih buat untuk pendidik. Mari kita terus memanfaatkan teknologi yang ada dan data kualitatif untuk membuat evaluasi itu yang lebih objektif dan adil, yang benar-benar mengukur tentang kemampuan berpikir kritis dan kreativitas dan juga bukan hanya daya hafal saja. Nah, betul banget. Jadi, kita punya pesan buat kalian semua. Pesannya adalah Evaluasi yang baik adalah kunci untuk pengembangan karakter dan keterampilan anak-anak kita. Mari kita jadikan evaluasi sebagai jembatan menuju pendidikan yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.